Oke, halo, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan channel kita. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai TWK, mengenai asas hukum internasional dan juga tahapan perjanjian internasional. Nah, di sini kita akan mempelajari dua poin. Kenapa ini juga dipelajari? Karena dalam TWK itu biasanya ada beberapa tentang isu-isu internasional yang biasanya dilibatkan di sana. Nah, biasanya dari isu internasional itu bla bla segala macam ini disebut apa gitu. Nah, biasanya. Jadi, untuk menuju ke sana lebih baik kita mengetahui dulu istilah-istilah dalam asas hukum internasional dan juga tahapan perjanjian internasional biar nggak ngeblank gitu dalam jawab soalnya. Oke, langsung saja apa aja sih dalam asas-asas hukum internasional gitu ya. Jadi asas hukum internasional itu ada 5 poin ya. Ada 5 poin. Ada equality. Equality artinya berkedudukan sama. Ini bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya tahu arti Inggrisnya apa, kemungkinan tahu juga Indonesianya apa gitu ya. Jadi diartikan aja ke dalam bahasa Indonesianya. Equality artinya berkedudukan sama. Courtesy artinya saling menghormati. Reciprocity artinya pembalasan setimpal. Pacta sunt servanda artinya yang telah dibuat harus ditaati. Rebus instantibus artinya digunakan untuk perubahan manusia. Oke, itu ya. Jadi diingat aja istilah-istilahnya. Terus di dalam asas hukum internasional ada terdapat dua istilah. Ada letter of credence, surat keputusan kepala negara mengangkat seseorang sebagai duta dan ditujukan kepada kepala negara asing. Dan juga ada namanya letter of recall. Recall artinya pemanggilan kayaknya. Surat pemanggilan kembali dari tugas pemecatan. Jadi letter of recall, pemanggilan. Letter of credence, credence, credence ya. Artinya keputusannya mengangkat seseorang sebagai duta. Berarti credence artinya pengangkatan nih gitu ya. Mengangkat itu aja. Jadi credence artinya mengangkat, recall artinya pemanggilan atau memanggil gitu aja ya. Jadi diingat beberapa kata per kata, nggak usah per kalimatnya. Oke. Ini juga diingat juga equality, courtesy, reciprocity, pacta sunt servanda, and rebus and santibus ya. Jadi harus diingat. Terus selain itu kita juga perlu untuk mengetahui apa sih namanya Fakta Warsawa gitu ya. Biasanya ada juga beberapa disinggung mengenai Fakta Warsawa. Latar belakangnya dibentuknya Fakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi persetujuan Paris dengan tujuan untuk mengorganisir diri terhadap kemungkinan ancaman NATO. Oke, terbentuknya Fakta Warsawa. Fakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada 14 Mei 1955. Fakta Warsawa terdiri dari 7 negara, yaitu Uni Soviet, Bulgaria, Rumania, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Cekoslovakia. Oke, terus kenapa sih jadi Fakta Warsawa bubar gitu? Fakta ini berakhir pada 31 Maret 91 dan berakhir secara resmi dalam pertemuan di Praha pada 1 Juli 91. Karena, ini alasannya, karena seiring dengan gelombang revolusi demokratik di Eropa Timur dan bubarnya Uni Soviet pada tahun yang sama. Hal ini juga menandakan runtuhnya komunisme di Eropa. Biasanya dalam isu-isu internasional ini juga Fakta Warsawa ini biasanya sering dilibatkan ya mengenai pengetahuannya sejarah segala macam gitu ya. Oke, lanjut ke perjanjian internasional. Oke, tahapan perjanjian internasional. Ada 3 tahapan ya di sini ya. Ada 3 tahapan perjanjian internasional atau konvensi Wina 1961. Yang pertama, tahapan pertama perundingan atau negotiation. Yang kedua, penandatanganan atau signature. Yang ketiga, pengesahan ratification. Oke, yang pertama kita bahas dulu perundingan negotiation.
Perundingan dilakukan oleh wakil-wakil negara yang diutus oleh negara-negara peserta berdasarkan mandat tertentu, atau juga dapat diwakili oleh pejabat dengan membawa surat kuasa penuh atau full power. Yang kedua, penandatanganan atau signature. Penandatangan Penandatanganan perjanjian internasional yang telah disepakati oleh kedua negara biasanya ditandatangani oleh kepala negara, kepala pemerintahan, atau menteri luar negeri. Kemudian yang ketiga, pengesahan atau ratification. Ratifikasi dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Pemerintah perlu mengajak DPR untuk mensahkan perjanjian karena DPR merupakan perwakilan rakyat dan berhak untuk mengetahui isi dan kepentingan yang diemban dalam perjanjian tersebut. Nah, di sini ada DPR-nya juga ya. Jadi apa itu ratifikasi dalam tahapan perjanjian internasional? Berarti itu mengajak DPR untuk mengesahkan perjanjian gitu ya, dan bla bla segala macam. Jadi kita mengetahui nih apa itu arti ratifikasi dari sini gitu dalam tahapan perjanjian internasional. Biasanya ada urutan-urutan dalam tahapan perjanjian internasional apa aja. Nah, berarti jawabannya negotiation, signature, and ratification gitu. Oke, itu saja materi kita hari ini. Nanti setelah ini akan kita hmm, share lagi materi-materi yang lainnya. Tetap semangat dan terus belajar. Oke, bye-bye.